WhatsApp, kembali lagi di channelnya si Topan ya. Jadi kali ini kita bahas tentang perkembangan corona ya. Ya, corona. Terakhir kalau nggak salah ada info yang mengatakan kalau WNA itu sudah nggak boleh lagi ke Indonesia. Iya. Nah, menurutmu gimana, Bang? Salah satu cara efektif pemerintah karena tambah banyak WNA juga banyak kepanikan dari golongan masyarakat awam yang memahami hal ini. Sehingga bagaimana pemerintah mengasih pemahaman terhadap masyarakat, lebih khusus masyarakat awam, itu mengurangi rasa kecemasan. Bagaimana masyarakat awam itu bisa beraktivitas kembali, stay di rumah saja, itu lebih ditekankan bagaimana biar tidak cemas saja. Mungkin dengan adanya berita WNA itu tidak boleh masuk ke Indonesia, itu menjadi salah satu terobosan dari pemerintah untuk menghilangkan rasa cemas di tengah masyarakat. Untuk penyebarannya, kemungkinan besar dari WNA itu potensinya besar gak sih buat corona? Penyebaran corona dari WNA itu kemungkinannya besar gak? Kita juga tidak bisa mengklaim begitu karena virus COVID-19 ini memang di awal mula itu dari luar negeri. Salah satu Wuhan, Cina, Itali, dan lain-lain. Itu menjadi alasan besar bagi masyarakat sekitar bahwasanya virus itu hadir dari luar negeri sehingga merambat ke negara-negara lain, salah satunya Indonesia. Nah, potensinya besar atau tidak kita juga tidak paham. Apakah virus corona itu menyebarnya lewat salaman atau lewat udara, kita juga tidak bisa mengklaim itu. Cuman kita berhak untuk waspada agar tidak terjadi yang seperti di negara-negara lain, itu aja. Tapi ada yang lihat juga nih, yang mudik itu bakal ratusan. Nah, itu gimana? Padahal seharusnya gara-gara mudik yang sampai ratusan, menurutku penyebarannya malah lebih tinggi loh. Anehnya kayaknya karantina wilayah itu karantina wilayah yang dilakukan belum sebelumnya. memang di Jawa Timur sendiri pun yang dikatakan statement dari Kapolda, terus salah satu gubernur Jawa Timur, itu juga tidak mengatakan bahwasanya di Jawa Timur lockdown, hanya saja mengatakan karantina wilayah yang itu perlu diantisipasi oleh pihak pemerintah. Bedanya lockdown sama karantina wilayah itu gimana? Kalau lockdown itu kan tutup total, tidak ada kegiatan, semacam steril wilayah kan. Jadi kegiatan-kegiatan itu cukup hashtag di rumah saja. Tidak ada kegiatan semacam sekolah, belajar mengajar. Cuma bagaimana terhadap masyarakat awam yang kerjanya bertani, dia hidup dengan cara beca, orang becaan, orang-orang yang sekitar menengah ke bawah lah. Itu kan juga perlu diantisipasi. Bagaimana pemerintah menanggulangi hal itu? Kalau hanya saja di hashtag di rumah saja atau hal-hal yang sifatnya membahayakan diri boleh saja, cuma sandang pangan dari masyarakat kecil itu bagaimana? Itu juga masyarakat sekitar itu perlu diperhatikan juga. Apakah mereka dijamin kehidupannya atau bagaimana? Itu masih belum menjadi yang saya rasakan ya. Itu masih belum terdengar langsung dari pihak pemerintah. Apa solusi dari pemerintah kalau memang masyarakat itu harus dimasak? Salah satu contoh nelayan itu kan sudah bersentuhan dengan WNA, hanya saja kerabat tetangga yang ikut nelayan. Apakah itu juga hashtag di rumah saja? Ya sedikit susah ya kan? Iya, makanya itu kan kita perlu PR kita bersama, bagaimana pemerintah harus selesaikan dan kita juga mendorong dari masyarakat bagaimana kita selesai masalah ini. Apalagi hari ini kan sudah mendekati bulan Ramadan. Kita juga tidak bisa kan di rumah saja. Salah satu budaya di Madura mudik, lebaran, baju baru dan lain-lain, tekanan banyak kan. Apalagi yang punya anak 4, 5, 6 yang perlu baju baru, sarung baru. Itu kan juga perlu dipertimbangkan. Kalau di rumah saja ini gimana? Solusi menurut sampai sendiri ini bagaimana? Apakah hanya saja cukup sampai nunggu virus ini selesai atau ada solusi lain?
Itu yang perlu kita bicarakan dan saya rasa harus serius. Ya, sedikit susah sih. Jadi kalau saya lihatnya Indonesia kan negara demokrasi nih. Otomatis yang cari nafkah adalah rakyatnya sendiri menurutku ya, menurutku pribadi. Beda dengan negara komunis di mana rakyatnya mungkin sudah dijamin dari sandang pangannya. Indonesia nggak sepenuhnya kayak gitu, apalagi yang masyarakat menengah ke bawah. Jangankan untuk dimakan hari ini aja bingung kayak jangankan untuk besok, hari ini aja lo bingung, jadi sedikit susah. Apalagi ditambah menurunnya kekuatan ekonomi kita, memang sedikit susah sih. Kecuali memang pemerintah mempunyai dana lebih untuk membiayai atau menanggung sandang pangannya masyarakat Indonesia saat ini. Dan aku pun juga kayaknya mustahil kalau sampai sebulan gitu pemerintah menanggung sandang pangannya masyarakat, mustahil banget. Iya, kita paham posisi pemerintah ini ingin cepat selesai masalah ini. Kita ingin keluar dari masalah ini, kita beraktivitas kembali. Cuma kita harus sadar diri juga bagaimana kita juga membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini. Dengan cara kita kan sekarang sudah banyak tim satgas yang nyemprot itu kan, biar sedikit terbantu lah menyalurkan semacam penyadaran virus. Cuma ini juga harus ada solusi alternatif bagaimana masyarakat awam tidak cemas terhadap banyak kan sekarang berita-berita yang corona itu berbahaya, digambarkan semacam kayak kita takut atau apa. Itu kan juga merasa masyarakat itu cemas terhadap adanya virus ini, cemas. Padahal kalau di rumah sakit diperiksa, oh ini tipes. Tipes pun itu bisa karena ini panasnya tinggi, ini diisolasi lah. Hal-hal seperti itu kan harus kita juga bukan ilmu kedokteran, tidak bisa menjelaskan ini sakit secara detail kan. Ini juga mencari solusi. Apa yang menjadi kendala pemerintah hari ini, kita juga tidak bisa menunggu dari pemerintah. Kita harus mendorong betul. Apapun alasannya, apapun kendalanya, kita wajib membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana ini. Ini juga tidak berbicara kita pro sana pro sini, ini berbicara masalah kemanusiaan. Saya rasa di situ kita bagaimana berbicara terhadap hati nurani kita hari ini terketuk. Bagaimana kita melawan COVID-19 dengan cara kita berhati-hati, tidak terlalu menantang. Oh, ada COVID, suruh sini coronanya, biar saya hantam sudah ada. Ini repot juga. Ya Allah, biasanya kan itu repot juga. Ya. Jadi jangan lebay lah menanggapi corona. Kita siaga itu harus perlu. Kapanpun kita harus siaga dalam menyikapi jangankan COVID-19. Terhadap diri kita yang kita punya penyakit, kita perlu siaga. Siaga itu bukan karena ada virus dan lain-lain. Hanya saja sekarang ini memang penyakit ini sudah internasional. Itali, Wuhan, Cina, Korea, AS. Tapi kecemasan itu yang perlu kita, kalau kecemasan berlebihan kan juga nggak baik. Ya. Salah satu kejadiannya itu kan kayak bayi panik. Sampai stok hand sanitizer habis itu masker pun juga habis. Masker ini ya, bukan masker wajah, coy. Masker buat nutup mulut dan hidung. Wajah beda lagi itu cewek. Itu saya rasa masker yang pas buat mereka yang saking dandan-dandannya. Salah satunya mencerahkan wajah dan menghilangkan pori-pori masuk salah satu virus. Oke, back to COVID. Jadi entah dari penyebarannya atau gimana saya kurang paham juga lah. Tapi kalau aku kan dulu jurusan IPA, entah ilmuku ini benar atau tidak, virus itu memang dibunuhnya pun susah, dihabisnya pun susah. Bahkan meskipun dilakukan lockdown maupun karantina wilayah, pasti ada nanti beberapa tempat lah ada yang batuk contoh sederhananya, ada yang batuk kemudian dia batuknya ke temboknya kena ludahnya. Nah, setelah itu ludahnya dipegang oleh tangan orang lain, kemungkinan bisa dibagi. Emang ada yang mau megang ludah? Ya, enggak kelihatan coy. Droplet. Jadi kan
cara menyebarnya itu kan melalui dropletnya, droplet ludah. Droplet itu percikan lah, percikan kecil saja dari orang yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini, itu sudah bisa berpotensi menyalurkannya atau menyebarkannya. Bahkan sedikit susah menurutku, karantina wilayah pun itu susah. Dan kita kalau berharap untuk vaksinnya, ditemukannya vaksin maupun obatnya, itu ya juga sedikit lama, nggak butuh waktu. Bahkan yang ada penyakit SARS, kalau nggak salah SARS, itu sampai 20 tahun ditemukannya. Ya, memang perlu lah kita mengkaji secara dalam. Cuman hari ini posisi kita bukan posisi mengkaji virus atau apa. Cuman hari ini kesadaran kita terpanggil, kemanusiaan kita terpanggil. Bagaimana kita juga mendukung dari pemerintah yang sekarang ini sudah menjadi terutama medis yang sudah ada di garda terdepan untuk menyembuhkan orang-orang yang sudah kena virus corona. Kita juga harus antisipasi juga, waspada juga, tapi kita juga harus mendukung pemerintah bagaimana masalah ini cepat keluar. Kalau kita hanya sekedar kita di rumah saja, minimal kita di rumah saja itu memberi informasi bahwasanya kita perlu waspada, tapi kewaspadaan kita juga memberi tahu terhadap orang lain. Kita juga jangan terlalu cemas terhadap hal ini. Kompor butuh kayu, Mas. Apa itu kompor? Tungku api itu butuh kayu, Mas. Itu menanam hal-hal yang lain. Beda halnya dengan mereka yang sudah burjois lah. Kalau bahasa kerennya kan burjois, elit. Apa itu? Orang-orang elit lah, kan gitu. Beda itu. Mereka sudah pakai gas. Kalau bahasanya orang-orang itu gas, ada yang bilang gas, ada gas, ada LPG dan hal-hal yang lain lah. Cuman kalau masyarakat yang kayak saya nih, perekonomian menengah ke bawah, kita butuh kayu. Apakah kita dibutuhkan nanti kena virus corona? Saya rasa kalau saya yang orang awam dan orang desa itu yang tiap harinya makan terong, singkong, pisang, katanya orang sepuh dulu bilang itu jauh dari penyakit. Karena makanya kita tidak aneh-aneh. Gitu. Nasi jagung, seadanya ikan asin. Mungkin salah satu kekebalan itu kata sesepuh lah ya. Kata sesepuh itu meningkatkan imunitas tubuh ya. Tubuh itu. Jadi kewaspadaan itu perlu. Kita tidak perlu berdebat lebar. Boleh jadi. Berdebat lebar terhadap COVID-19, tapi kita harus bersinergi terhadap bagaimana penanggulangan virus ini biar cepat selesai. Kita juga mau menyambut bulan Ramadan, kita juga ingin tarawih dengan seperti bulan-bulan biasanya. Kita menyambut Ramadan dengan senang bergembira, bisa khatmil Quran dan hal-hal yang lain yang kiranya perlu kita lakukan di bulan Ramadan yang menyambut dialah bulan Ramadan. Mungkin itulah pendapat dari saya. Kita juga harus mendobrak penuh, mencarikan solusi, membantu bagaimana masyarakat itu tidak cemas terhadap adanya virus ini. Oke. Gimana maksudnya? Langsung gimana? Penutup? Udah penutup aja. Bisa saya lanjut. Nanti kita aja. Jadi sekali lagi ini bukan obrolan dari orang yang paham betul tentang COVID-19. Kita juga bukan sepenuhnya orang yang paham tentang pemerintahan, tapi alangkah baiknya kita itu mendukung. Ada salah satu tokoh, saya lupa namanya siapa, yang mengatakan bahwa apa sih yang bisa kita berikan kepada negara. Jangan berharap lebih terhadap negara, apa yang diberikan negara kepada kita. Terima kasih. Oke.